Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Kita berdoa. Ya Bapa, kami memuji Engkau karena hari ini kami diberikan satu anugerah untuk boleh mendengarkan firman-Mu, mendalami, meluaskan, dan mengimplementasikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami yang mendengarkan diberikan konsentrasi, dan seluruh sarana yang kami pakai juga Tuhan pelihara untuk menunjang jalannya pemberitaan firman melalui via Zoom ini. Dan hamba-Mu sendiri yang ada di Gempol, Tuhan urapi, Tuhan berkati, dan Tuhan layakan seluruh persiapan Tuhan yang boleh sungguh sempurnakan, kata-kata boleh Tuhan yang boleh sungguh menyertai dalam kuasa penyertaan-Mu. Kami serahkan seluruh jam waktu ini, biarlah Engkau ditinggikan, Engkau yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya. Selamat pagi semuanya. Ya. Selamat pagi. Saya mengajak kita melihat beberapa ayat ya. Kita akan membahas satu tema tapi dilihat dari tiga perspektif, yaitu iman yang memberi kemenangan, dan ini saya akan compare dengan beberapa perkembangan dari psikologi, dari konseling ya, dan dari beberapa buku-buku yang menarik ya untuk kita lihat perkembangan-perkembangan yang baru. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Pasti kita hafal bagian ini ya. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Demikianlah firman Tuhan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya. Setelah itu Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke. Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oke. Terakhir Kolose 1 ayat 27, ini konteks dalam jemaat Kolose, bagaimana mentuhankan Kristus dalam segala perkara. Kolose 1 ayat 27, demikianlah firman Tuhan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya, kita akan masuk dalam presaposisi pendahuluan. Ya, apa peran iman bagi hidup orang percaya ketika ujian dan pencobaan datang menerpa hidupnya? Ya, di dalam satu buku ya, ini ada yang menarik ya, buku Peter Chin. Mungkin ada yang pernah baca ya. Di dalam buku Peter Chin, dia seorang misionaris dari China, dan dia pergi ke Amerika ingin memenangkan banyak orang China. Tapi ternyata di sana dia dapat kesulitan, dan dia dapat penderitaan, bahkan sampai dikatakan sulit untuk dia dapat tempat tinggal, anaknya sakit, dan lain-lain. Ternyata dia sempat juga bergumul tuh menghadapi ujian itu. Nah, makanya setelah dia melewati itu bersama dengan Tuhan, dia tulis menjadi satu buku, yaitu Kejutan dari Tuhan. Nah, di dalam buku itu dia bisa melihat satu peran iman yang penting sekali, memurnikan pengharapan. Ya, nah di sini maka timbul pertanyaan kepada kita tuh, peran iman. Ya, jadi Saudara silakan lihat buku Peter Chin, Kejutan dari Allah, itu menarik sekali. Nah, yang kedua ada pertanyaannya adalah, apakah iman seorang anak Tuhan dapat gugur ketika ujian dan pencobaan menerpa hidupnya? Nah, sampai sejauh mana itu jikalau misalnya seperti jatuh, batasannya apa? Kalau gugur itu tidak mungkin, ya. Jadi kita lihat dari kasus Daud dan yang lain-lain. Pertanyaan yang ketiga adalah sampai sejauh mana iman dapat memberikan hidup berkemenangan bagi anak-anak Tuhan, ya.
Pak Tong memberikan dua definisi kemenangan iman, kemenangan aktif dan kemenangan pasif. Kemenangan aktif adalah Yusuf. Sebelum jatuh, dia sudah menolak dosa. Jadi bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini di hadapan Allah? Tidak mungkin. Nah, itu kemenangan aktif. Kemenangan pasif, pendatangan aktif adalah Daud. Jadi berdosa dulu, ditegur oleh Nabi Nathan, baru dia bertobat. Jadi dari pasif ke aktif. Nah, di sini kita akan melihat itu semua nanti. Yang pertanyaan keempat, apa kaitan antara iman dengan perjuangan, pengorbanan, dan pengharapan berkaitan dengan nilai kekekalan? Nah, nanti saya lihat semua dari perspektif itu. Nah, kita masuk dalam pembahasan kita yang pertama. Iman dan perjuangan hidup. Nah, ini menarik, saudara. Ternyata iman yang diajarkan Alkitab itulah bukan iman yang pasif. Tapi iman yang aktif, di mana kita harus berrelasi dengan Tuhan melalui mendengar firman, mentaati firman, baru iman itu bertumbuh. Dan ternyata iman yang bertumbuh adalah menghasilkan perjuangan hidup. Jadi tidak mempasifkan hidup. Nah, di sini kita menarik di dalam buku daripada David Ferguson, mungkin kita tahu, inilah seorang penerus dari J. Edom ke arah Paul David Tribe, terus kepada David Powlison. Nah, David Powlison mengatakan bahwa di dalam kita memimpin orang yang sedang dalam pergumulan, di dalam buku dia itu, yaitu bagaimana kita mengkonseling orang, sampai orang memiliki wawasan yang baru tentang Kristus. Nah, di dalam bagian itu, Powlison itu mengatakan kepada kita bahwa di dalam konseling yang paling penting adalah iman orang itu harus menghasilkan satu perjuangan yang baru. Perjuangan apa? Ternyata perjuangan untuk dia memandang Kristus yang baru pada waktu dia melihat pergumulannya. Jadi pada waktu kita menghadapi ujian, pada waktu kita mendapatkan pencobaan, coba kata Powlison, kita melihat perspektif yang baru tentang siapa Kristus melihat masalah itu. Nah, itulah perjuangan kita. Jadi perjuangan merubah konsep pandang untuk melihat pergumulan kita. Nah, dalam bagian ini dikaitkan dengan konsep reform, pentingnya perjuangan hidup dilihat dari konsep alpha point dan omega point. Nah, di sini kita melihat bahwa iman dan perjuangan hidup, jikalau dilihat dari perspektif alpha point dan omega point, maka di situ kita percaya apapun yang terjadi, kata Roma, Allah itu tahu. Dan apapun yang terjadi, kata Ibrani, Tuhan punya program. Ya, untuk apa? Untuk menghasilkan dalam kehidupan kita buah kebenaran. Walaupun awalnya penderitaan, awal kesulitan, tapi itu adalah satu kenikmatan. Ya, saya bersyukur. Ya, 3 tahun ini Tuhan pindahkan di Gempol, terus mulai Januari ini di Sidoarjo. Walaupun setiap bulan masih harus pulang 1 minggu ke Jakarta ngajar dan lain-lain. Tetapi kita bisa mencicipi bahwa banyak juga gereja di Jawa Timur, orang-orangnya yang sangat sederhana. Tidak seperti yang kita lihat di kota-kota. Banyak rumah-rumah mereka tidak bisa mobil masuk. Hanya bisa dengan motor, dengan angkot, dan lain-lain. Tetapi kita bisa melihat bahwa mereka punya perjuangan hidup, itu indah. Mereka punya kesetiaan hidup, itu luar biasa. Mereka punya pengorbanan, itu lebih hebat lagi. Jadi kita berpikir orang-orang seperti ini justru imannya kelihatan dalam perjuangan, dalam kesetiaan, dalam pengorbanan. Nah, dalam bagian itulah maka kita percaya bahwa waktu kita melayani mereka, mereka ini berarti di mata Tuhan. Jadi bukan harus mereka orang kaya, harus mereka orang berada, mereka harus bukan pendidikan tinggi, tetapi apa? Mereka berharga karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang setia, yang berjuang dan berani berkorban. Nah, di dalam bagian itu, maka kita melihat ketika kita ada pergumulan, kita harus melihat iman dan perjuangan dari alpha point dengan omega point. Jadi artinya dalam bagian ini kita mengerjakan tugas kita apa? Ketika ada kesulitan, ada penderitaan, kita harus belajar. Bagaimana melalui itu mungkin Tuhan sedang memproses kita untuk lebih baik. Dan mungkin melalui kesulitan dan penderitaan itu, kita diajar untuk melihat satu gaya hidup yang baru, new, berkaitan dengan manner of life kita. Nah, di dalam Ayub yang kita baca tadi, Ayub mengatakan dari orang lain saja, aku mengenal engkau. Tapi sekarang setelah melewati peristiwa ini, aku mengenal engkau Tuhan. Nah, inilah juga dipakai oleh Powlison, bagaimana kadang-kadang Tuhan memurnikan daripada keluarga,
Tuhan membangun ulang keluarga, ada penderitaan, ada kesedihan. Ayub alami itu, kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan kesehatan. Tetapi Tuhan mau supaya Ayub melihat dia, yaitu Tuhannya, dalam perspektif yang baru dengan iman yang baru. Maka setelah Ayub berbicara itu, dia bertobat, baru kita lihat ayat selanjutnya, Ayub dipulihkan. Pertanyaan kita adalah, menghasilkan apa iman Ayub yang baru? Ya. Menghasilkan apa iman yang baru daripada Ayub? Yaitu perjuangan rohani. Nah, disinilah maka kita bisa melihat, saudara, iman tidak mematikan nilai tanggung jawab kita. Justru iman mempertumbuhkan nilai tanggung jawab kita secara komprehensif untuk menyaksikan bahwa perjuangan kita adalah perjuangan untuk menyaksikan Tuhan. Jadi artinya, di dalam penderitaan ada kesulitan, justru kita harus menjadi berkat. Nah, kenapa saya pakai dasi? Ya, karena ini siap-siap langsung ke pemakaman. Ya, jadi nanti saya akan pimpin pemakaman, dan ini yang ke-17. Jadi bisa bayangkan, saudara, baru 3 tahun, sudah 17 memakamkan para orang tua. Dan ini umurnya masih muda, 56 kena cancer. Dan 3 tahun ini saya dengan istri selalu melayani. Ya, minggu yang lalu, ya bukan minggu ini, minggu yang lalunya, saya masih memimpin di rumahnya di kasur itu firman Tuhan untuk dia kebaktian. Sebetulnya hari Selasa Rabu ini sudah diatur untuk perjamuan kudus di rumahnya. Tetapi waktu Tuhan yang menentukan, dia harus meresponi panggilan Tuhan untuk dia pulang. Nah, di dalam bagian itu saya melihat tugas saya adalah selalu menguatkan imannya. Sehingga saya bilang berapa kali, Ibu Mega, kalau Tuhan panggil, Tuhan akan memanggil dengan satu kasih sayang, Ibu harus meresponi dengan iman. Jadi di dalam bagian itulah supaya dia bisa mengalahkan sakit kansernya. Jadi di dalam bagian inilah, Saudara, kita bisa melihat bahwa alpha point dan omega point itu melihat kita bahwa Allah pengontrol dunia. Allah pengontrol apapun yang diizinkan terjadi. Nah, disitulah kita melihat pentingnya melalui konsep ini melahirkan perjuangan rohani, yaitu perjuangan rohani yang untuk menyaksikan Tuhan. Nah, Ibrani mengatakan, memang kalau ada kesulitan, ada penderitaan, mula-mula duka cita. Tetapi nanti akan menghasilkan buah kebenaran. Nah, ini menarik, Saudara. Dibandingkan dengan Yohanes 15 ayat 16b, kita dipilih untuk menghasilkan buah yang kekal. Jadi artinya, seluruh keindahan karakter kita kadang-kadang itu diperas oleh Tuhan melalui penderitaan. Keindahan karakter kita justru muncul melalui kesulitan. Jadi di dalam bagian inilah tidak salah jikalau orang-orang Puritan mengajarkan kepada kita, justru waktu kita berdoa, minta ujian dari Tuhan melalui kesulitan supaya iman kita makin dewasa. Iman kita makin murni, iman kita makin terbentuk. Jadi puji Tuhan, poin yang pertama, iman dan perjuangan hidup menghasilkan perjuangan rohani bagi Tuhan. Nah, yang kedua, iman dikaitkan dengan pengorbanan hidup. Nah, ini saya melihat dari konsep penebusan. Jadi Kristus mati menebus kita di kayu salib untuk menebus. Dan pengorbanan Kristus adalah pengorbanan untuk menebus di dalam kesementaraan untuk dibawa dalam satu nilai kekekalan. Nah, disinilah mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin dia yang adalah manusia bisa menebus dalam waktu sementara menuju kepada waktu yang bersifat kekekalan. Nah, di sini kita bisa melihat Alkitab menyatakan Kristus adalah Allah. Dan pada mulanya dia adalah Allah. Dia bersama dengan Allah, dan karena kasihnya dia rela datang ke dunia. Dan di dalam dunia kita melihat kemuliaannya. Yaitu apa? Kemuliaan kasihnya, kemuliaan pengorbanannya, kemuliaan dalam seluruh nilai penderitaannya, dan kemuliaan dalam segala daripada kebangkitannya. Jadi iman dikaitkan dengan pengorbanan hidup. Pada waktu ada ujian, pada waktu ada pencobaan, dilihat daripada konsep penebusan, ini akan menghasilkan keharuman hidup kita. Saya ulangi, ini akan menghasilkan keharuman hidup kita.
Di dalam buku-buku Puritan kalau yang pernah kita baca, maka kita melihat, biarlah seluruh hidup kita punya perhiasan kekudusan. Nah, istilah perhiasan kekudusan itu sering dipakai dalam pemazmur. Bagaimana pada waktu kita ada ujian, pada waktu ada pencobaan, kita bisa melewati semua itu, maka kita semakin hidup kudus. Maka satu karakter yang paling indah itu dari kepala seluruh bawah kita itu adalah berhiasan kekudusan. Nah, kenapa pakai istilah berhiasan kekudusan? Supaya melalui diri kita bukan kemuliaan kita yang nampak, melalui mulut kita, jabatan kita, dengan apa yang kita pakai. Tapi justru dengan kita melihat iman dikaitkan dengan pengorbanan hidup dalam perspektif penebusan, itu kita harus bisa melihat menghasilkan keharuman hidup kita. Yaitu apa? Mengharumkan kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 3. Efesus 5 ayat 2. Di dalam bagian itu biarlah kita harus hidup dalam kasih, kata Efesus. Supaya apa? Supaya Kristus itu yang terpancar. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 3 ini berbicara tentang kemuliaan kasih agape. Jadi di dalam bagian inilah kita melihat, kita bersyukur, ada kesulitan, ada tantangan, iman yang memberi menang. Karena hanya imanlah yang memberi hidup, dan iman dikaitkan dengan pengorbanan hidup dalam konsep penebusan, itu justru memanggil kita untuk menyatakan kasih Tuhan ketika kita ada kesulitan, ketika kita ada penderitaan. Maka kita belajar bagaimana justru orang akan mengagungkan Tuhan di tengah kita sakit, di tengah kita kekurangan, di tengah kita ada pergumulan, kita tetap bisa menyatakan kemuliaan kasih Kristus. Nah, disinilah menarik. Iman justru memunculkan satu nilai kemuliaan Kristus. Jadi bukan iman yang memunculkan kemuliaan diri kita. Bukan iman yang memunculkan aku orang yang lebih, aku orang bisa. Tidak. Justru iman akan mematikan anggapan kita penting. Iman akan mematikan seluruh kesombongan kita. Dan iman akan mematikan seluruh nilai-nilai yang tidak kudus. Jadi pengorbanan hidup itu artinya sesuatu privilege, memang kita serupa dengan Kristus. Nah, pengorbanan yang mendatangkan karuman ini juga di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20 dikaitkan dengan karakter, dan Ibrani 13 ayat 15. Bagaimana keharuman hidup itu akan nyata kita memiliki karakter yang berkemenangan bagi Kristus. Tidak mudah, saudara, memiliki konsep karakter kemenangan bagi Kristus. Ya, kemarin saya khotbah bagaimana Paulus menyatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan iman dan aku sudah mencapai garis finish. Dan aku akan menerima mahkota kebenaran daripada Tuhan. Di dalam bagian itu, Paulus memperspektifkan hidup dalam nilai pertandingan iman. Dan dia katakan, dia bukan penonton, dia adalah pemain. Dia pemain aktif sampai bagaimana memperjuangkan dirinya dalam pertandingan iman, pasti ada pengorbanan hidup. Untuk apa? Berlari bagi Tuhan, untuk mencapai garis finish. Nah, di dalam bagian itu, saudara, pertandingan selalu puncaknya kemenangan. Ternyata kemenangan kita di dalam hidup ini atas dosa, atas penderitaan, atas godaan dunia adalah kemenangannya lebih daripada pemenang. Kenapa lebih daripada pemenang? Karena kita menyatakan kemenangan bagi Kristus. Bukan kemenangan bagi hebatnya kita, bukan kemenangan bagi hebatnya pelatih kita, bukan kemenangan bagi siapa-siapa, tapi kemenangan bagi Kristus. Kenapa? Karena karakter kita makin dimatangkan dan seluruh hidup kita makin didekatkan serupa dengan Tuhan. Yang saya ambil lagi di dalam buku daripada Edward Wells, Lari daripada Ketakutan. Nah, Edward Wells itu mengatakan, iman justru menolong kita untuk berani menghadapi satu problem hidup. Jadi bukan lari daripada ketakutan yang akhirnya tidak membangun akan iman dan kedewasaan karakter. Maka Edward Wells dalam bukunya itu dilanjutkan lagi, apakah otak bisa dipersalahkan? Kenapa dia
mengatakan buku yang ini penting? Karena psikologi sekuler selalu mengatakan orang sakit mental itu dimulai karena otaknya. Kalau kita melihat segala suatu problematik itu dimulai daripada dosa. Jadi untuk menyelesaikan problematik orang, maka kita harus menghancurkan kubu-kubu dosa dalam pikiran, dalam perasaan orang itu. Untuk apa? Untuk ditaklukkan di dalam Kristus. Sehingga pikirannya harus ditaruh di bawah pikiran Kristus. Seluruh arah hidupnya harus dikembalikan kepada Kristus. Emosinya harus dibentuk masuk dalam emosi kesucian Kristus. Nah, disitulah kita bisa melihat bagaimana otak tidak boleh segera dipersalahkan. Karena manusia dicipta sempurna adanya. Tapi dosalah yang merusak seluruh sinful nature manusia. Nah, di dalam bagian inilah, maka kita bisa melihat bagaimana iman berkaitan dengan pengorbanan hidup. Itulah cara Tuhan yang paling indah untuk melatih bagaimana setiap hidup kita punya nilai redeem, punya satu nilai penebusan. Di Efesus dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Terjemahannya lebih tepat, tebuslah waktu yang ada. Ini berarti hidup kita tidak boleh cepat puas diri. Hidup kita tidak boleh merasa ini sudah waktunya, ini sudah akhir. Tidak. Tapi kita terus bisa mengerjakan semua untuk menyatakan kemenangan daripada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, iman dan pengharapan hidup dari perspektif kekekalan. Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat iman dikaitkan dengan pengharapan hidup dalam perspektif kekekalan. Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat kekecewaan dunia pada waktu menghadapi konseling adalah apa? Sebagai seorang konselor memberikan harapan-harapan yang palsu. Memberikan satu harapan-harapan yang tidak pasti. Nah, di dalam buku daripada Alex Brett Harris ya, ini menarik kalau Bapak Saudara kasih kepada anak remaja pemuda ya. Ini ada 2 jilid ya. Bagaimana melakukan hal-hal yang sulit, pemberontakan remaja melawan ekspektasi yang rendah di zaman dunia daripada media sekarang. Ini ternyata Alex dan Brett Harris ya, bukunya sangat laku sekali. Ini mengajar anak-anak dari remaja pemuda berani melakukan hal yang sulit. Jangan berpikir pragmatis, tapi bagaimana engkau bisa melakukan hal yang sulit dalam penyertaan Tuhan. Sehingga kamu jangan sampai menaruh pengharapan kepada dunia, kamu jangan menaruh pengharapan apa kata dunia, kamu jangan menaruh pengharapan berdasarkan apa yang kamu mau. Sehingga di dalam konsepmu, remaja pemuda, matikan konsep like and dislike berdasarkan nilai dirimu. Tapi kerjakanlah segala sesuatu berdasarkan Tuhan yang mau. Bagaimana caranya? Caranya adalah kerjakan dulu bukan yang menurut kamu suka. Di situ baru tahu itu bukan daripada kehendakmu. Minimal di situ kamu belajar bagaimana kamu punya living of it. Bagaimana kamu punya the health of mentality dikaitkan dengan tantangan dari penyertaan Tuhan. Nah, di situ kita melatih remaja pemuda yang tangguh, tidak cengeng. Nah, di dalam buku daripada Alex Brett and Harris ini, kita bisa melihat bagaimana sejarah Tuhan membentuk Musa. Musa 40 tahun di istana. Dan tidak langsung dipakai Tuhan. Tunggu 40 tahun dijadi gembala kambing domba. Dalam keadaan sulit, menghadapi curah hujan, menghadapi panas, menghadapi badai, menghadapi segala macam tantangan alam. Setelah itu Tuhan bentuk melalui alam, setelah dia dewasa, setelah dia membuktikan bergantung terus sama Tuhan, baru Tuhan panggil dia. 40 tahun di istana, 40 tahun di padang berantara, 40 tahun baru dia memimpin. Sama dengan Daud. Daud dibentuk di alam. Untuk apa? Mental dia menghadirkan Tuhan. Mental dia mengandalkan Tuhan. Ketika ada singa, ketika ada beruang, ketika ada ancaman. Nah, di sini kita bisa melihat pendidikan di dalam satu nilai disiplin yang kuat, yaitu disiplin rohani, disiplin yang dimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita lebih bergantung kepada Tuhan. Itu adalah satu pendidikan yang benar. Nah, disinilah kita bisa melihat
Iman dan pengharapan hidup dalam perspektif konsep kekekalan adalah iman yang diarahkan kepada pengharapan yang pasti dalam Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan tadi kita baca juga dikaitkan dengan pengharapan. Nah, di sini apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah ketika iman dikaitkan dengan pengharapan hidup akan memunculkan pengharapan yang mulia. Apa pengharapan mulia dalam kehidupan kita sampai kita mati? Ini puji Tuhan ya. Pak Yusuf terus setia melayani Tuhan. Jadi kadang-kadang saya juga doakan Pak Yusuf nih, karena saya dekat sama dia karena pernah membimbing, ya tadi kata Bapak ya. Jadi kadang-kadang saya ingat, jadi saya doakan. Nah, di dalam doa itu saya adalah mengharapkan supaya orang-orang yang saya kenal sampai tua dia punya pengharapan yang mulia. Apa itu pengharapan yang mulia? Hidup sampai mati dipakai Tuhan. Ya, bukan dipakai dunia, bukan dipuji oleh dunia, bukan dihormati oleh dunia, tapi pengharapan kita yang mulia sampai mati seperti Paulus. Aku sudah mengakhiri garis finish. Waktuku sudah tiba. Jadi saya berdoa untuk kelompok daripada The Mission ini, mari kita punya pengharapan yang mulia. Apa itu? Sampai tua kita dipakai Tuhan memenangkan banyak jiwa. Amin. Sampai tua kita bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk mempertumbuhkan iman anak dan cucu kita untuk hidup bagi Tuhan. Sampai tua kita bisa menjadi pendamping yang baik untuk orang-orang yang lemah imannya. Kita muridkan, kita arahkan, kita ingatkan ketaatan mereka. Untuk apa? Untuk hidup bagi Tuhan. Saya lagi baca buku Pro Rege daripada Abraham Kuyper, ada 2 jilid ya. Nah, di dalam buku itu betapa pentingnya dikaitkan dengan Kolose tadi yang kita baca. Karena apa, saudara? Kita harus tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada selalu di tengah-tengah kita. Untuk apa? Untuk membimbing kita, mengarahkan iman kita kepada pengharapan di dalam Dia. Yaitu apa? Yang pasti Dia akan selalu siap menolongi dan mendamping kita. Jadi pro rege, artinya itu adalah hidup bagi Tuhan. Nah, di dalam Kuyper itu dikaitkan, ketika kita dipanggil sedang menjalankan spirit penginjilan, pro rege. Ketika kita dipanggil sedang menjalankan spirit menyatakan kebenaran, pro rege. Dalam spirit kita menjalankan mandat budaya, melalui pekerjaan kita, usaha kita, rumah tangga kita, pro rege. Nah, di dalam bagian itulah pro rege artinya, kita selalu mau mengarahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan, supaya hidup kita bisa dipakai selalu oleh Tuhan. Nah, yang kedua, pengharapan yang mulia ini apa? Pengharapan yang mulia adalah segala masa depan kita, biarlah bercahaya iman kita. Jangan sampai seluruh perjalanan iman kita, dari tua, sampai kita memutih rambutnya, kita tidak bercahaya imannya bagi Tuhan. Dan ini tadi yang dikatakan oleh Kolose 1 ayat 27, juga kalau Bapak Saudara nanti lihat di rumah, Ratapan 3 ayat 22 dan 24. Jadi ternyata saudara, tidak habis-habisnya belas kasihan Tuhan akan memakai kita. Saya mengajarkan beberapa lansia di sini melayani secara telemarket. Artinya apa? Mereka tidak lagi bisa berjalan normal. Mereka dengan kursi roda. Tapi iman mereka tidak sakit. Tubuh mereka lemah. Otak mereka masih sehat. Maka saya bilang, serahkan berapa hari dalam waktu tertentu untuk menelpon, untuk fit call, menguatkan orang, sharing iman kepada orang-orang yang kita kenal di dalam gereja. Nah, di dalam bagian itu, jelas sekali apa yang saya ajarkan, bagaimana seluruh masa depan kita berarti bagi Tuhan, bukan diikat oleh kekurangan kita. Masa depan kita berarti bukan diikat oleh kelemahan kita. Justru masa depan kita berarti karena kita diikat dengan iman di dalam pertolongan Tuhan. Untuk apa? Kita menggenapkan pengharapan yang mulia itu, yaitu hidup kita sampai titik terakhir kita mau dipakai Tuhan. Dan kita selama kita ada di dalam kesulitan,
dalam tantangan, dalam nilai kelansian kita. Mungkin kita butuh sehari tidur, bisa misalnya aktif 2 jam, tidur 2 jam. Aktif 3 jam, tidur 3 jam. Aktif 1 jam, ada yang lagi tidur 2 jam. Oke, nggak apa-apa, itu lansia, itu wajar. Tetapi ketika waktu yang sehat, mari kita pakai dalam waktu kekekalan Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa melayani orang. Tidak perlu kunjungi orang itu secara fisik, tapi kunjungi secara telemarket. Kunjungi secara video call. Nah, di dalam bagian dulu kita baru tahu, saudara, bagaimana iman yang memberi menang adalah iman yang selalu berkaitan dengan janji Tuhan. Dia selalu mau memakai kita dalam kondisi apapun juga. Maka di dalam bagian inilah kita bisa melihat apa yang dikatakan di dalam daripada Van juga dipakai di dalam beberapa buku reform. Itu dikatakan misalnya Hukema, bahwa iman yang hidup selalu punya pengharapan eskatologis. Jadi bukan pengharapan dunia lagi. Kalau orang beriman terus masih punya pengharapan, aku kaya, aku harus sukses, aku ini. Kalau dia sudah dicukupi Tuhan, dia sudah diberkati Tuhan, tapi terus mau lebih, mau lebih, mau lebih, mau lebih, mau lebih. Kenapa tidak punya kecukupan imannya? Karena tidak punya pengharapan eskatologis. Nah, jadi di dalam bagian inilah, saudara, Hukema mengingatkan kepada kita bagaimana iman selalu mengarahkan kepada pengharapan yang mulia. Dan pengharapan yang mulia itulah dikaitkan dengan pengharapan eskatologis. Karena kita akan mati, kita akan bertemu Tuhan, Tuhan akan bertanya kepada kita apa yang sudah kita perbuat, bagaimana dengan buah-buah iman kita. Maka sebagai kesimpulan, yang pertama, iman dan perjuangan rohani. Ini dihasilkan karena kita punya perjuangan hidup yang punya muatan rohani. Di dalam perspektif alfa dan omega point, ini membuat kita sebagai umat percaya tidak pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah gembala kita. Jadi marilah kita menikmati perjuangan hidup dalam spirit rohani, dalam perspektif alfa dan omega point. Kedua, iman dikaitkan dengan pengorbanan diri, dipandang dalam perspektif penebusan. Ini mengajarkan kita bagaimana dalam keadaan sulit, dalam keadaan pergumulan, kita harus percaya bagaimana mengutamakan kemuliaan kasih Kristus di atas apapun juga. Sehingga iman harus dinyatakan dalam kemenangannya ketika ada ujian atau pencobaan hidup itu datang. Jadi kita tidak henti-hentinya menghidupi satu penebusan untuk menyatakan kemuliaan kasih Kristus. Ketiga, iman dan pengharapan hidup dipandang daripada perspektif kekekalan. Ini mengajarkan kepada kita, Allah tidak berhenti-hentinya mau melatih kita. Allah tidak berhenti-hentinya mau memakai kehidupan kita. Sampai kita tua, kita dilatih untuk menyaksikan Kristus dalam kondisi apapun juga. Maka kita jangan melihat diri lemah, tapi lihatlah Tuhan yang kuat. Jangan melihat diri aku tua, aku sudah tidak punya apa-apa. Tapi selama kita masih bisa bicara, selama kita masih punya relasi, selama kita masih punya internet, selama kita punya hati, itu bisa dipakai untuk melayani orang berdasarkan satu nilai telemarket, fit call, dan yang lain-lain. Nah, disitulah kita melihat iman yang berkemenangan dalam Kristus. Karena hanya imanlah di dalam Kristus, dalam terang firman-Nya, yang bisa memberikan kita kemenangan. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bagaimana kita boleh terus bertumbuh sampai kita memutih rambut, sampai kita dipanggil Tuhan, kita boleh setia sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Ya, minta dengan hormat untuk Pak Christian masih ada di sini, doa tutup. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur
bahwa hari ini kami kembali boleh belajar mengenai iman dan dalam banyak aspek kehidupan, baik itu dalam perjuangan hidup, dalam pengorbanan diri, baik itu dalam kesetiaan sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan sudah memberikan iman ini kepada setiap kami, dan kami mohon supaya Tuhan menolong kami, supaya iman tersebut boleh bertumbuh dalam hidup setiap kami, sehingga orang boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, bahwa kami hidup bersandar kepada Tuhan, hidup berpengharapan kepada Tuhan, hidup terus untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, dan biarlah ini terus akan meneguhkan iman kami, akan terus memimpin iman kami sampai kepada kesudahannya. Pada saat kami bertemu muka dengan Kristus Yesus, dan Tuhan akan memuji dan akan memberikan satu penghargaan kepada setiap iman kami ya Tuhan pada waktu kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Amin.